Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Twila memandang tajam pada Knox dan Apple. Dia begitu tak suka pemandangan yang menurutnya sangat menyebalkan itu. Knox pasti sudah menjeratnya, ucap Reno yang duduk di sebelah Twila. Iya, lalu Knox akan mencampakkannya dengan sangat mudah. Bisa jadi Knox pun sedang mempermainkan gadis matre itu sekarang, kata Twila dengan senyum sinisnya. Who knows, sahut Reno. Tak ada yang tahu bagaimana akhirnya, tapi benar apa yang kau katakan, Reno. Sangat mudah menjerat wanita bagi seorang Knox, kata Seven menimpali. Kita lihat saja bertahan berapa lama para player itu, ucap Reno. Dan yang paling penting, siapa yang menang? Lanjut Seven. Mereka berdua tertawa kecuali Twila yang tetap tak suka dengan hal itu meskipun menurutnya Knox sedang mempermainkan Apple. Besok hari Sabtu, kau tak masalah jika kita berkencan? Tanya Knox yang masih asik berdansa dengan Apple. Ya, tentu saja kita harus berkencan, jawab Apple. Nanti aku akan menjemputmu, ucap Knox. Aku tak suka dijemput ataupun diantar, jadi kita akan langsung bertemu di tempat kita berkencan saja, jawab Apple. Sangat lucu, biasanya para wanita sangat suka dijemput dan diantar, kata Knox. Aku bukan wanita biasa, sahut Apple tersenyum. Knox tertawa kecil dan semakin lama wajah mereka semakin mendekat. Apa yang bisa kau berikan di kencan pertama kita? Tanya Apple to the point. Wohohoho, kau to the point sekali. Baiklah, apa yang kau minta? Ucap Knox. Aku tak pernah meminta, tapi mereka yang memberi, jawab Apple. Sebuah mobil, tanya Knox. Apa yang kau minta? Tanya Apple balik. Knox tersenyum miring. Dia sangat pintar, batin Knox. A kiss, sahut Knox. Apple memandang tajam ke arah Knox dan masih terdiam tak menjawab. Sebuah permintaan yang cukup lumrah sebagai seorang kekasih, bukan? Ucap Knox. Jika kau benar-benar menyukaiku, kau tak akan meminta hal itu. Kau hanya mempermainkanku, sahut Apple tersenyum. Lalu, tanya Knox. Tak perlu menjadi kekasihku, jawab Apple. Knox tertawa kembali mendengar ucapan Apple. Jadi, kita hanya menjadi kekasih beberapa menit saja, tanya Knox. Itu sudah biasa dalam hidupku. Jika aku tak cocok, maka aku akan putus. Mudah kan? Aku tak pernah memperumit masalah, jawab Apple yang kini berhenti berdansa dan melepaskan tangannya dari leher Knox. Apple mundur perlahan dan berbalik pergi. 1, 2, 3. Apple menghitung di dalam hatinya. Knox memegang tangannya, lalu membuat tubuh Apple berbalik kembali. Aku hanya mengujimu saja, aku tak sungguh-sungguh meminta hal itu, ucap Knox tersenyum dan merengkuh pinggang Apple lagi. Aku tak pernah memaksa seseorang untuk menyukaiku, kata Apple. Lalu, tanya Knox lagi. Apple mendekatkan bibirnya di telinga Knox. Aturanku yang bermain di sini, bisik Apple dan tersenyum penuh kemenangan. Baiklah, ayo kita bermain sesuai dengan aturanmu itu, Nona, batin Knox. Baiklah, tak masalah, jawab Knox santai. Lalu musik berganti dengan beat yang lebih cepat. Knox dan Apple pun menikmatinya dengan tarian cepat dan gembira. Knox memutar tubuh Apple dan Apple tampak bergerak lihai sesuai irama dan gerakan Knox. Yuhu, sahut Knox. Apple tertawa senang karena malam ini dengan mudah dia bisa menjerat seorang bilioner kelas hiu dan ini pencapaian tertingginya.
Apple tak pernah berpikir panjang sampai kemana arah hubungannya, tapi kali ini dia ingin mengenal sosok Knox lebih dalam lagi. Apple, biar Knox mengantarmu pulang. Ini sudah sangat malam, ucap Reksa. Tidak, Onti, aku bisa pulang sendiri. Terima kasih perhatiannya, jawab Apple tersenyum dan mencium pipi Reksa. Bye, pamit Apple. Tapi, ucap Reksa. Aku akan baik-baik saja, sahut Apple tersenyum kembali dan berbalik pergi. Knox berjalan di belakangnya. Tak perlu mengantarku ke depan, kata Apple. Knox memegang pinggang Apple dan berjalan di sampingnya. Kau pacarku, jadi aku akan mengantarmu sampai ke depan, jawab Knox tersenyum. Apple tertawa pelan dan membiarkan Knox mengantarnya sampai keluar dari tempat acara. Kau naik apa? Tanya Knox. Taksi, jawab Apple. Kau tak membawa mobil? Tidak, aku tak suka menyetir mobil sendiri, jawab Apple. Kalau begitu, aku akan mengantarmu, kata Knox. Sudah kubilang, aku bisa pulang sendiri dan aku tak suka diantar, jawab Apple dan berjalan ke pinggir jalan untuk mencegat taksi. Knox menahan tangan Apple dan membawanya mendekat. Aku akan mengantarmu, titik, ucap Knox. Masalahnya, ini sudah hampir jam 12 malam dan dia tak bisa membiarkan Apple pergi sendiri naik taksi. Aku akan menelpon teman kamarku untuk menjemputku, jawab Apple mengambil ponselnya. Mengapa kau tak mengizinkanku mengantarmu? Apa aku tak boleh tahu di mana kau tinggal? Tanya Knox. Apple mengangguk sambil menelpon Leah. Sungguh aneh kau mempermainkanku, Apple, ucap Knox. Apple menggeleng dan tangannya menutup mulut Knox agar tak bicara lagi. Leah, jemput aku di alamat yang sudah kukirim melalui pesan. Ya, sekarang. Bye, sahut Apple dan langsung menutup ponselnya agar Leah tak banyak protes. Dan beres bukan? Ucap Apple tersenyum pada Knox. Knox mengerutkan keningnya dan heran melihat Apple. Apple memegang kening Knox dan membenarkan letak kerutan itu. Tak perlu heran, karena ini adalah aturan mainku. Jika kau tak suka, kau boleh mundur, kata Apple santai. Apa yang sebenarnya kau cari? Tanya Knox. Kesenangan dan kebebasan. Aku adalah milik diriku sendiri dan tak ada yang bisa mengaturku selain diriku sendiri, jawab Apple. Apple sangat tahu karakter pria seperti Knox. Pengalamannya sangat banyak dengan pria dan Knox bukanlah tipe pria kebanyakan, maka dari itu Apple tahu apa yang harus dilakukannya pada Knox. Begitu juga Knox. Apple bukanlah tipe wanita yang biasanya dia kencani. Apple paket komplit. Cantik, cerdas, teguh pendirian, jujur apa adanya, dan tak terlalu khawatir dengan sebuah hubungan. Jika pasangannya tak sesuai keinginannya, Apple dengan mudahnya akan meninggalkannya. Kita tunggu di sana saja, kata Knox menarik tangan Apple. Apple hanya mengikutinya saja. Knox membuka jasnya dan memakaikannya pada Apple. Udara cukup dingin, ucap Knox. Kau manis sekali, sahut Apple tersenyum dan memakai jas Knox yang masih hangat karena panas tubuh Knox. Tiba-tiba tengkuk lehernya meremang mencium wangi jas Knox yang dipakainya. Kau butuh pelukan? Tanya Knox. Tidak, jawab Apple singkat dan duduk di kursi kayu. Knox pun duduk di sebelah Apple dan merangkul bahunya. Apple melihat ke arah Knox. Aku hanya merangkulmu, sahut Knox. Berapa mantan pacarmu? Tanya Apple. Tak terhitung,
jawab Knox apa adanya, karena memang dia lupa berapa kali dan siapa saja mantan pacarnya. Apple tertawa kecil mendengar hal itu. "Kau?" tanya Knox. 15, kurang lebih sebanyak itu, jawab Apple jujur. Knox pun tertawa mendengar kejujuran Apple itu. "Kau pasti tahu reputasiku karena aku selalu berpacaran dengan pria dari kalanganmu," lanjut Apple enteng. Knox cuma tersenyum menanggapinya.